demensia pasti harus butuh caregiver ya. Oke. Jadi saya kasih prolog sedikit bahwa demensia adalah istilah untuk sekelompok gejala yang mempengaruhi memori atau ingatan, kemampuan berpikir dan kemampuan sosial yang cukup parah dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Meskipun demensia umumnya ditandai dengan hilangnya ingatan, lupa-lupa terus gitu ya. Ini sukanya mahasiswa juga suka lupa ya. Tapi bukan demensia ya, itu amnesia ya. Ini berbeda dengan amnesia. Kehilangan ingatan saja tidak berarti seseorang mengidap demensia. Meskipun seringkali merupakan salah satu tanda awal dari kondisi demensia ini. Dan ini ada latar belakang juga bahwa 15% orang lansia di atas 60 tahun itu akan mengalami gangguan jiwa. Lumayan besar ya. Jadi dari 100 orang ada 15 orang yang mengalami gangguan. Yang paling sering adalah demensia dan depresi, dan diperkirakan proporsi demensia pada lansia adalah 5-8 orang dari 100 orang. 1 dari 10 orang lansia yang tinggal di komunitas mengalami depresi. Angka ini meningkat pada lansia yang mengalami perawatan atau sakit harus dengan obat-obatan tertentu. Oke deh, kita bahas tentang demensia dulu. Kalau bahasa rakyatnya apa ya demensia ya? Pikun. Pikun. Ya, banyak orang bilang pikun. Tapi sebenarnya demensia itu nggak cuma sekedar pikun ya. Banyak yang lain. Pikun itu kan lupa ya, lupa ingatan. Saya selalu bilang sama yang merawat demensia bahwa orang demensia ini tidak hanya sekedar lupa ingatan, bukan hanya sekedar memorinya aja yang terganggu, tapi juga ada perubahan suasana perasaan dan perilaku. Gitu. Jadi kompleks ya. Nggak cuma masalah ingatan toh, yang lain-lain juga jadi terganggu. Jadi otomatis untuk kehidupan sehari-harinya juga terganggu semua ya. Dia bisa daily livingnya biasanya terganggu. Ada yang harus fully help 100% dibantu. Ada. Mungkin gitu. 80%, ya, mungkin 50%. Saking bingungnya ya. Saking nggak bisanya. Belum lagi kalau yang udah ada gangguan fisik ya, misalnya pasca stroke, berarti kan sudah ada keterbatasan fisik ya. Itu juga menambah progresivitasnya. Oke. Jadi demensia pikun ya sering dianggap hal yang normal pada lansia, padahal nggak normal ya. Enggak lah, orang kita tua. Katanya sekarang tua itu, aging itu juga udah dianggap sebagai penyakit ya. Gitu ya. Ya, jadi saya mengutip kata-kata mama saya dulu ya. Semua orang pasti ingin berumur panjang, tapi jangan lupa kalau minta doa sama Allah umur panjang tuh jangan lupa ditambahin jangan pikun juga gitu. Ya, jadi berdoa umurnya panjang dan umurnya tidak berkah. pikun. Jadi nggak ngerepotin orang ya, nggak ngerepotin anak cucu gitu. ya. Karena pikun itu udah gangguan ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau lupa-lupa kalau karena geriatri udah lansia itu memang normal sebetulnya, tapi nggak mengganggu gitu ya. Paling lupa dikit-dikit ya, naruh kacamata, padahal kacamatanya di kepala. Ya, itu kamu juga pernah tuh. Bukan ya, itu namanya pseudodemensia ya. Biasanya orang kalau ada burden, stres dikit, itu namanya menuju depresi. Karena pada depresi itu juga ada demensia, tapi kita bilangnya pseudodemensia. Jadi beda lupanya yang seperti tadi, misalnya mahasiswa lagi mau ujian malah jadi lupa semua. Grogi. Nah, itu bukan demensia ya. Jadi lupanya itu sementara gitu. Sementara kalau pada demensia ini lupanya ya permanen. Gitu. Ya, dan tapi ada juga yang fluktuatif. Nanti kalau udah kambuh-kambuhan, agak malam agak ingat gitu, siang nanti dia lupa gitu. Ada ya gitu. Dia ada jam-jamnya berarti ya? Ada yang modelnya fluktuatif ada gitu. Gitu karena itu tadi orientasinya waktu, tempat, orang, situasi itu mereka juga terganggu kan. Jadi ya gitu lucu-lucu, menggemaskan, menjengkelkan gitu kan merawat demensia gitu. Merawat lansia. Jadi demensia. Setiap orang doanya nanti semoga suatu saat menjadi lansia, tapi lansia yang sehat ya. Kita kan pengen panjang umur. Yes, panjang umur yang berkah ya. Jangan panjang umur tapi nggak bisa ngapa-ngapain 50 tahun gitu ya. Jangan sampai ya, jadi percuma ya. Jadi proses penuaan memang menyebabkan penurunan pada berbagai sistem tubuh termasuk otak. Tapi proses penuaan otak normal itu tidak menyebabkan gangguan fungsi dan penurunan kemampuan berpikir gitu ya. Oke. Kalau luhur biasanya masih bagus. Fungsi luhur itu apa aja? Ya fungsi berbicara, mengambil putusan, itu mungkin terganggu sedikit tapi masih bisa gitu orang lansia itu. Ya, kalau yang udah
pikun, itu udah nggak bisa. Ya. Oke, jadi kita tema hari ini adalah apa tadi judulnya? Demensia pada lansia. Caregiver harus bagaimana? Jadi caregiver itu yang merawat atau yang mendampingi orang-orang yang lansia di sekitarnya. Nah, tentang demensia nih ya, demensia itu penurunan fungsi daya ingat dan berpikir. Jadi kronik, akan terus-menerus dan progresif ya. Jadi lupanya makin parah. Ya. Atau dia stuck di situ aja enggak ya? Semakin tambah umur makin parah. Makin parah, makin berat. Makin berat dan disertai itu tadi dengan emosi, perilaku. Jadi gampang ngamuan. Juga berubah gitu. Iya, nggak bisa yang marah, gampang yang memang dulunya misalnya temperamen ya semakin gampang marah gitu. Atau yang dulunya melo ya biasanya akan semakin sedikit-sedikit nangis gitu, sedikit-sedikit ngerasa disalahin gitu, sedikit-sedikit ngancem pengen mati gitu. Ya tergantung juga sama mudanya gimana, pembawaannya sebelumnya seperti apa. Jadi itu memang bibit yang dibawa sampai tua ya. Jadi itu karakter ya. Jadi udah karakternya pemarah, nanti sampai lansia pun biasanya ngikutin terus. Oh iya oke. Tapi kalau misalnya dia nggak ada lupanya, dia hanya pemarahnya aja, bisa disebut demensianya nggak? Harus ada pikunnya juga. Iya, kita jadi kan kognitif ya. Jadi harus ada penurunan fungsi kognitif. Kalau dia misalnya, aku punya pasien nih. Jadi laki-laki umurnya udah sekitar 65 tahun, terus dia hidup dengan istri barunya karena istri yang dulu udah meninggal. Terus dia ada sakit CKD, jadi sakit ginjal, sakit jantung, sering tambah darah, disuruh cuci darah nggak mau. Terus dia tuh setiap kali dirawat, anak-anaknya nggak mau lagi mendekati karena yang keluar adalah kata-kata kotor. Istrinya pun dimarahin terus. Jadi siapapun yang masuk ke ruangan itu, baik pun itu pun sebagai dokter yang visit, perawat, itu sampai kadang-kadang trauma, ini kok ngomongnya kasar terus. Tapi dia tidak lupa ya, dia orientasinya masih bagus. Yang itu belum termasuk demensia berarti? BPSD itu tadi mungkin ya, karena ini sebuah sindrom gabungan. Jadi kumpulan gejala. Jadi antara gangguan psychological-nya dan behavioralnya, karena ada tanda-tanda demensia. Jadi simptom-simptom. Jadi nanti dia OTW karena basicnya kan ada gula darah tinggi kan. Itu kan yang akan semakin merusak. Jadi aliran darah ke otak semakin turun, nanti ada tumpukan-tumpukan neurofibrin, jadinya kusut dan lain-lain, itu semakin cepat jadinya komunikasi antar sinapsnya kan jadinya terganggu itu. Nah, itu akan mempercepat perburukan dari demensia gitu. Jadi penurunan fungsi pikir ini biasanya juga disertai kemunduran pengendalian emosi dan perilaku sosial. Tadinya nggak tahu pemarah, sekarang betul-betul memarah. Padahal gara-garanya apa? Pendengarannya juga berkurang kan, karena akhirnya aku tuh udah ngomong apa kok kamu nggak dengar gitu ya. Akhirnya jadi berantem sesama. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang itu juga mungkin tanda dari depresi ya. Depresi yang terselubung. Jadi ini overlapping ya? Iya, jadi kadang-kadang diawali dengan itu orang stroke ya misalnya, biasanya dia bisa gitu karena misalnya stroke yang kanan ya, dia makan, kita kan makan tangan kanan ya, melakukan apa-apa pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri. Ini semua harus tangan kiri. Aduh, stres sendiri dia, jadinya mau marah, aku kok nggak bisa ngapa-ngapain, aku kok jadi tidak berguna gitu. Nah, itu mungkin awalnya depresi dulu. Depresi itu tadi lupa-lupanya kan biasanya pseudodemensia ya, tapi kalau di tes misalnya kognitifnya, misalnya kita pakai scoring MMSE, masih bagus gitu. Nah, mungkin itu depresi. Kadang-kadang pada lansia-lansia itu depresinya juga terselubung sih. Nggak kelihatan ya? Ya. Orang taunya, dia jadi pemarah. Padahal ternyata dia dalam depresi tahap awal gitu ya. Jadi diberikan antidepresan sebenarnya juga bagus. Membaik. Itu kalau progresif kan tadi ya Dr. Twina bilang bahwa itu kalau misalnya diobatin, apakah keprogresivitasannya bisa dihentikan atau dihambat?
Insya Allah enggak ya. Enggak ya. Berarti hanya mengurangi aja ya. Ya, jadi kita bukan mengurangi, memperlambat keparahan. Kecepatannya, velocity-nya ditahan nggak terlalu 100 km per jam, tapi jadi buat 20 aja ya gitu ya kira-kira ya. Sama mungkin obat-obatan yang saya berikan juga yang misalnya jadi hiperaktif ya kita berikan obat-obatan yang menekan hiperaktivitas. Karena kalau lansia hiperaktif kan resiko tuh jatuh, patah tulang, kepleset, hilang, yang paling sering tuh hilang. Nah, iya. Hilang. Berarti orang-orang yang sering keluarga bikin pengumuman telah hilang seorang kakek kemungkinan pikun itu. Iya, demensia. Jadi bagaimana solusinya tuh Dokter Twina? Kalau misalnya ada orang tua pikun, masa dikancing di rumah nggak bisa kemana-mana? Kadang-kadang kan dia pengen sekedar ke tetangga, tapi habis itu dia bablas kemana gitu, bisa aja ya? Ya, sehingga itu harus semua sistem di lingkungannya itu harus mendukung. Iya. Nanti kalau ada tetangganya, aku lihat tadi bapakmu tadi jalan ke sana sendirian, kejar gitu ya misalnya ya. Jadi kan kerjaan orang beramai-ramai kan ini ya. Dikasih tahu ya Pak RT ya. Tolong teman-teman kalau ada bapakku jalan sendiri itu berarti keluar dari pagar. Itu makanya saya juga sering bilang sama caregiver sama keluarga yang merawat lansia yang demensia ini, ini udah masalah kita bersama. Jangan hanya sekedar dikurung saja. Enggak menyelesaikan masalah. Itu makin stres nggak kalau dikurung? Enggak juga sih, sebenarnya beliau sudah lupa juga kan. Oh, dia lupa juga. Kira-kira kalau diajak piknik ada manfaatnya nggak? Bisa. Tapi dia lupa juga kemarin diajak piknik. Pikniknya nanti tujuannya untuk merangsang lagi kognitif. Jadi kita lakukan misalnya kegiatan-kegiatan seperti hobi dia yang dulu, fisik atau hobi, atau misalnya permainan-permainan, game-game, itu bisa dilakukan untuk merangsang kognitif. Karena sebenarnya kalau ingatan itu kan kita bisa latih ya. Ya, jadi itu tinggal energinya ya, mungkin butuh energi lebih berat kalau misalnya udah sepuh ya. Ya, gitu. Karena kan neuronnya tinggal dikit. Sebenarnya banyak sih sekarang kan komunitas-komunitas yang kelas-kelas lansia gitu, katanya kelas kursus lansia. Nah, itu juga nanti kan diajarkan. Di sini udah ada? Belum ada sih. Nah, besok Dokter Twina suruh buat ya. Ya, bismillah ya. Bismillah. Saya tuh sebenarnya punya cita-cita pengen bikin rumah lansia sebenarnya. Oh gitu. Jadi tempat lansia ngerumpi. Where the lansia goes gitu ya? Nggak, kita nanti ada pelajaran lah, ada lesson di sana, misalnya ngaji atau keterampilan gitu, atau senam. Tidak hanya sedang bercerita-cerita. Oke. Nah, saya ingin tanya nih Dokter Twina tentang penyakit Alzheimer. Katanya ini merupakan penyebab tersering demensia, mencakup 60-70% dari kasus demensia yang tadi kita sebutin itu Alzheimer paling banyak ya? Paling banyak. Sisanya dari stroke, demensia vaskuler, dan penyakit lain pada otak. Kalau Alzheimer ini bedanya kayak gimana? Sama aja sih, bedanya mungkin umurnya lebih muda ya. Alzheimer lebih muda, jadi bisa 50 tahun, 40 tahun gitu? Bisa lebih muda ya, karena genetik ya. Kalau yang demensia pada lansia itu biasanya ya karena penurunan fungsi-fungsi itu, sehingga aliran darah ke otak turun, terus tangle neurofibrinnya semakin kusut, misalnya itu kan karena usia. Jadi bisa disetrika nggak? Ya, katanya makin kusut. Nah, itu ada beberapa obat gitu yang mengklaim ini kami bisa meluruskan, merapikan, mengurai kekusutan neurofibrin. Nggak memutuskan ya, nanti malah hilang nanti. Katanya gitu. Tapi saya cobakan cukup baik sih. Oh gitu. Jadi contohnya gimana? Misalnya kemarin lupa waktu tempat orang, dikasih obat itu dia udah ingat. Sekarang bapak di mana? Enggak gitu. Gimana? Jadi maksudnya kita bisa upayakan dilatih gitu loh, dilatih. Nah, setelah dilatih nanti dia bisa rutin menjadi teratur. Oh, saya tahu ini makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, ini sholat ini jam sekian. Itu bisa dilatih. Bisa dilatih gitu. Kalau dibiarkan kan mereka benar-benar hilang orientasinya, semua malam jadi pagi jadi siang gitu. Ya, jadi kayak bayi lagi. Benar ya? Iya. Nah, kadang-kadang yang sering kali itu saking sudah lelahnya caregivernya, ya udah, Mbah, niki dahar gitu. Harap dipangan porak gitu ya. Enggak. Makanya saya bilang kok minimal banget sih, kok ngirit banget sih ngomongnya. Mbah, niki obate.
kok ngirit banget sih gitu. Harusnya gimana? Ya ditambah dong, Mbah niki dahar pagi, sekarang sudah jam 7, waktunya dahar pagi nggih. Iki lauknya niki dikasih tahu. Nanti sudah selesai, sudah nggih Mbah daharnya, tadi lauknya diingatkan lagi gitu. Diingatkan lagi supaya beliau ingat, karena demensia itu memorinya yang hilang itu adalah memori jangka pendek. Oh iya, yang jangka dulu masih ada ya. Waktu SMA masih ingat ya. Beliau akan kesulitan untuk merecall lagi memori yang short term itu. Jadi sering banget udah baru makan setengah jam yang lalu teriak-teriak lagi, aku lapar, aku belum dikasih makan gitu. Apa sensasi laparnya hilang? Enggak, dia bilang belum makan aja. Nanti kalau kita bilangin si Mbak itu sampun dahar, nanti dia aku tuh belum, malah nesu loh. Marah, iya. Terus mesti marah. Ya udah, nggak apa-apa. Dikasih lagi? Jangan. Jangan. Ya, kalau dia dikasih lagi kalau dia marah. diabetes, mau dikasih diabetes. makan berapa banyak gitu. Ya jangan gitu. Makanya itu tadi penting omong-ngomongnya jangan pelit-pelit dong, dibanyakin dikit. Jadi Mbah ini dahar pagi jam sekian gitu. Mbah ini nanti jam 10 kita jemur ya, misalnya gitu. Berarti itu harus ada template-nya. Jam 6 sampai jam 7 template ngomongnya ini, jam 9-10 template ngomongnya itu. Ya, dan itu nanti harus rutin diulang setiap hari. Jadi beliau tahu, jam sekian tuh wayah-wayah ini berarti mau jemur sudah jam 10. Nanti ada yang bisa gitu. Udah ingat. Okay. Gitu. Ini jam 12 siang makan siang, niki dahar siang Mbah, ini obatnya siang, nggak dikasih tahu. Jam 2 misalnya tidur, atau misalnya waktu sholat dikasih tahu, ini waktunya sholat. Mbah ini sholat, walaupun katanya gugur ya kewajiban sholat orang demensia ya, tapi rata-rata dia bacaannya masih pada ingat nggak sih tuh kalau kayak gitu? Ada yang ingat, ada yang ingat, ada yang enggak, dan ya itu tadi rakaatnya 1 terus kadang-kadang gitu kadang nanti ya gitu. Jadi walaupun seperti itu, maksud saya kan ada yang bilang, Dok kan udah nggak sholat juga nggak apa-apa. Nggak gitu, maksud saya ini untuk menteraturkan gitu. Jadi beliau tuh bisa tertib waktunya, ini subuh jam sekian, ini zuhur jam sekian, maghrib jam sekian, itu supaya bisa tertib. Ya terserah mau sholatnya jungkir balik apa, tapi udah tahu gitu, ini jam sekian, ini jam sekian. Jadi untuk supaya orientasi beliau terhadap waktu itu kita masih bisa latih gitu. Terus sama orang juga harus diinget-ingetin. Biasanya cucu-cucu ini kan siapa, udah lupa. ini siapa gitu. Kalau anak biasanya sih masih ingat ya. Kalau cucu lu udah lupa. Makanya berantemnya misalnya sama pasangannya, karena pasangannya kan udah dari lama ya, sudah 30. Memori lamanya kan masih bagus. Jadi tuh yang kedele tuh memori yang baru-baru, sehari 2 hari, setahun 2 tahun gitu. Ya. Tapi yang 50 tahun yang lalu masih ingat. Karena masih ingat, dia tuh dulu utang sama saya, baru yang udah di waktu utangnya ingat, udah dibayarnya dia lupa. Ayo, curang ya. Iya. Okay. Jadi penyebabnya tuh kebanyakan Alzheimer, stroke atau campuran stroke Alzheimer, Lewy body. Lewy body itu juga karena ini ya, ada protein tertentu gitu, genetik juga. Oh iya, frontotemporal alkoholisme. Tentunya di Indonesia nggak terlalu banyak alkoholisme ya? Enggak ya. Langka sih. Di kota-kota tertentu mungkin ya. Ya paling sering kalau yang saya temui yang vaskuler ya. Biasanya karena hipertensi, campuran diabetes ada, atau pasca stroke gitu. Itu sering banget yang saya sering temui di Wonosobo ini itu demensianya itu. Kita ngomongin tentang penurunan aktivitas harian, contohnya mungkin buat sahabat sehat Seconegoro bisa nanti mengamati orang-orang di sekitarnya apakah dia tuh sebetulnya sudah demensi apa enggak. Misalnya terhadap basic activity daily living-nya. Misalnya kalau makan suka lupa waktu makan, lupa sudah pernah makan, sudah barusan makan lupa. Terus mandi. Bisa nggak mandi berhari-hari kalau nggak diurusin ya? Atau mandi terus sehari bisa 4-5 kali gitu. Sholat nggak berhenti. Ini sholat apa Mbak? Sholat zuhur, padahal udah isya, misalnya gitu ya? Iya, atau kan tadi baru sholat zuhur lagi, udah asar. Kalau ditanyain jawabnya apa biasa? Aku kan belum sholat gitu ya? Iya, biasanya gitu. Aku belum sholat, tadi sudah.
belum gitu ya. Belum, diingetin lagi, tadi udah habis ini udah ya, sekali ini udah ya. Oh gitu. Udah nanti udah diingetin lagi, udah ya, ini masih ditaruh di sini nih, mukenahnya, tandanya udah sholat nih barusan. Oh, dikasih tanda. Oke. Kalau naik turun tangga, itu hati-hati ya, takut jatuh. Jadi, Atau dia suka bingung nggak sih? Tadi naik mau ngapain ya? Sampai di bawah turun, aku mau ngapain ya? Gitu. Iya, biasanya gitu. Jadi hati-hati karena fisiknya juga mungkin sudah ringkih ya. Sudah ringkih. Jadi kalau udah sampai atas, tadi mau apa deh? Turun lagi. Ini mau apa ya? Lagi bolak-balik kan nanti takutnya. Jadi sarannya buat lansia sebetulnya jangan ditaruh di lantai atas, benar nggak sih? Betul banget. Kemudian untuk kamar toiletnya juga sebelah kamarnya kalau bisa, Harus jangan dekat. jauh. Ya, Jangan di seberang sungai. Sungai, rumahnya di mana, toiletnya di mana, dia harus jalan bermeter-meter ya. Sama ini Rel, apa handrail. namanya? Ini Toiletnya loh, yang naik duduk. apa? Biasanya kadang tuh lantai yang berbeda ketinggian itu loh. Bahaya ya. Nah, itu paling sering itu. Jadi kalau bisa lantainya datar-datar aja. Jangan yang turun naik. Ada undang-undaan itu tuh. Itu maksudnya tren sih, tren di rumah-rumah biar nggak bosen gitu. Kalau flat aja kan kayaknya kok membosankan Itu kan begitu rumah-rumah dibuat yang baru-baru. untuk yang pasangan muda ya. Tapi kalau ada Makanya geriatri, biasanya lansia yang sudah demensia, lansia aja deh, nggak usah yang demensia, lansia aja nggak mau kok tinggal di rumah anaknya. Dia maunya tinggal di rumahnya sendiri kan? karena udah familiar sama rumahnya sendiri. Jadi apalagi kalau udah demensia, sebaiknya sih kalau saya lebih menyarankan udah dirawat di rumah yang dia familiar aja. Berarti kita yang carikan caregiver Kalau, dia. ya, kalau ada uang lebih, mending carikan caregiver. Karena kalau ngerawat sendiri, Stres. iya banyak Biasa. banget itu yang mengeluh ke saya dong. Ini karena masalah ini ya, finansial juga ini ya. saya Lama-lama saya jadi pasien gitu. iya enggak, kok malam nggak pernah tidur, saya juga butuh tidur, saya stres sendiri, saya nyari uang tapi juga nggak tidur gitu. Gitu. Atau enggak misalnya gelisah ya, yang mondar-mandir terus, dok obatnya, karena kita kan kalau obat untuk lansia biasa ya dosisnya kan start low, go slow ya. Nah saya bilang saya nggak bisa kasih dosis seperti dosis orang dewasa Nanti muda. nggak Nggak apa-apa dok. Loh nanti kalau nggak bangun nggak apa-apa, biar udah selesai tugas saya. Nah tanda tuh berarti dia udah mulai depresi. Ya, kata-kata ada clue-clue seperti itu. Wah kadang-kadang saya bilang kunci itu. ayo gantian deh ngerawatnya, jangan jenengan saja. Kalau memang tidak punya keluarga, coba aktifkan lagi. Kadang-kadang kader juga saya cari gitu, kader di daerah situ untuk mengaktifkan lingkungan gitu. Gitu. Ini ada activity daily living, buang air kecil, buang air besar. Ini maksudnya gimana? Pipis sembarangan gitu? Iya. Jadi ada toilet training lagi biasanya untuk gitu. lansia demensia. Kita training lagi gitu, bahwa kamar mandinya di situ. Pintunya dibuka dulu, jangan langsung baru di depan pintu udah pipis aja. Banyak yang kayak gitu. Baru di depan pintu udah pipis aja. Dia kira udah sampai kamar mandi ya, padahal baru di pintu ya. Banyak yang kayak gitu. Jadi itu harus dilatih itu juga. Ini kalau masalah berpakaian gimana maksudnya? Kan nggak bisa. Biasanya karena satu karena keterbatasan fisik, kedua ya karena ya itu tadi mungkin sembarangan gitu. Jadi apa ya? Jadi pakai daster kemana-mana. Itu mah aku. Tapi yang paling sering pakai baju, misalnya ngancing nggak bisa gitu. Iya. Ini gimana? Nanti dia jengkel sendiri karena nggak bisa. Akhirnya marah. Celana gimana? Nggak marah. Jadi yang paling gampang tuh pakai sarung aja. Mbak Putri? Pakai sarung, atasnya pakai mukena langsung ketutup kan? Biasanya makanya lansia yang si Mbak Putri itu cuma dipakein daster tok kan. Oh iya. Kalau yang orang Jawa zaman dulu kan masih pakai stocking. Nah itu ribet. Lihatnya aja ribet, ditali-tali lagi. Talinya ada yang ngotot maunya pakai kayak begitu. Aduh udah ribet, anaknya juga ribet, dia nanti muter-muter kemana-mana nggak karu-karuan. Akhirnya nanti mau kok pakai daster aja gitu. Oke. Pokoknya dasar yang ukuran XXXL. Jadi tinggal bruk langsung rampung ya. Gitu. Bajunya siapa tuh penyanyi yang aku rindu. Siapa ya? Tahu nggak? Iya nggak tahu nih anak gue nih. Kok aku lupa? Aku juga lupa. Aduh. Ingat
mukanya gitu. Takut demensia kan ya? Oh ya enggak ya? Enggak. Ingat jangka lama itu. Oke, ini ada instrumental activity daily living, misalnya berkendaraan. Oh bahaya ini ya? Ya diajarkan kalau memang adanya motor, saya juga nggak bisa maksa-maksa beli mobil gitu kan. Cuma ya mungkin motornya dikasih dimodifikasi misalnya gitu. Gitu. Ya kayak gitu. Ya, kalau nggak dia dianterin kemana? Ya gitu. Dan nggak hanya itu sih, sebenarnya instrumen-instrumen di rumah sebenarnya. Nih. Gini. Jadi kayak balita lah ya, jangan sampai tadi ujungnya tajam. railing, ada pegangan tangannya gitu. Di kamar mandi juga ada pegangan. Terus di kamar jangan ada licin. lantainya. Mungkin bisa dikasih apa karet-karet gitu. Kamar mandi ya. Kamar mandi. Bisa kepleset nanti Ya, fraktur. termasuk tadi yang perbedaan ketinggian itu juga tolong dipangkas. Biasanya memang kamar Itu mandi instrumen. memang beda tingginya ya. Memang dia dibuat kadang lebih rendah, kadang lebih tinggi. Lebih rendah biasanya, lebih rendah. Tapi kan biasanya ada ini loh yang tutup pintu itu loh. Nah itu yang mungkin bisa dipangkas, itu kan nyandung. Kalau cuma lebih rendah aja sih dia masih turun bisa nggak apa-apa raba-raba ya. Bepergian sendiri, berbelanja, ada ya? Ada. Terus jadi hobi belanja gitu? Enggak, maksudnya kita memodifikasi itu daily livingnya dia. Kalau dia misalnya suka belanja ya jangan dibawain duit banyak gitu. Oh, gitu. Dibawain catatan. Gawat dia belanjanya banyak sampai di kasir, nenek ini uangnya kurang. Ya kalau cuma gitu. Kalau terus marah-marah, kalau terus ngambil gitu. Ya kalau misalnya orang di kasir gitu kan itu ngerti ya. Oh ini kurang, ini nggak bisa dibeli nek, ini nggak bisa, ini bisa. Terus dia ngambil semua gitu. Ya, nanti dikira mencuri ya. Banyak sih yang dibilang gitu. Memasak. Ya gimana kompor, menggunakan pisau itu gawat juga. ya itu ya berarti ya? Masih banyak yang mau seperti itu. Sampai ada yang saya bilang udah itu knopnya kompor dicabut aja, kan dia nggak bisa hidup. nggak bisa hidup ya gitu. Oh gitu. Jadi itu yang membahayakan diri sendiri ya. Terus pisau-pisau mungkin ditaruh tempat yang di tempat yang tidak terjangkau gitu. Menggunakan telepon. Maksudnya bentar nelfon gitu? Bukan, sekarang kan teknologi oke ya, jadi beliau juga kita latih gitu. Oh, diajarin. Kalau gini loh caranya apa, ini nelponnya mencetnya ini gitu kan, gitu ya supaya bisa menghubungi saya kalau saya tidak sedang bersama gitu. Oke. Jadi ada sebuah kelas gitu, saya pernah ikut workshop itu yang isinya itu jadi melatih. Nah, pertama mungkin introduction ya, lansia itu bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana, kemudian nanti ada latihan bagaimana melatih kognitif, terus bagaimana activity daily livingnya, terus ada pelajaran kelas lain misalnya kelas seni atau kelas religi ya, seperti itu aja dilatihkan tuh pada lansia itu gitu. Jadi ngulangi ya? Iya. Gitu. Kalau di mana ya? Itu di Jakarta kalau nggak salah. Di Bandung. Boleh dibikin pelatihannya tuh di sini. Nanti. Tapi yang ikut siapa? caregiver sih yang nanti akan melatih. Tapi kalau itu sih kelasnya kelas untuk lansianya ya. Jadi itu kelas untuk pasiennya. Iya, kelas untuk lansianya. Bukan jadi untuk lansia dikursuskan di situ gitu. Nanti caregiver juga ada dilibatkan untuk supaya nanti di rumah diulang gitu. Menarik sekali. Oke, ini ada kelompok gejala nih. Dokter Prina bilang bisa dari positif banget sampai negatif banget ya BPSD. Berarti behavior P-nya psychological state of dementia ya? Yes. Oh ya, itu ada depresi, agresi, agitasi, apati sampai psikosis. Jadi ini rentangnya luas banget ya? Banget semua gejala ada pada orang. Bisa terjadi, bukan semua gejala ada ya. Semua gejala bisa mungkin muncul. Bisa kecampur, bisa dominan depresinya. Kalau dominan depresinya seperti apa tuh sehari-harinya berarti? Ya kayak orang depresi aja. Tapi sedih, depresi nangis-nangis. Enggak, tapi depresi juga ada dua ya. Ada depresi yang melankolis, ada juga depresi yang raptus, yang ngamuk-ngamuk itu tadi. Contoh itu tadi, dia biasanya
bisa ngancingin baju sendiri. Akhirnya jadi nggak bisa. Tapi karena stroke jadi nggak bisa, terus dia akhirnya marah gitu. Padahal itu sebenarnya perasaan yang ada itu adalah perasaan tidak berguna, tidak putus asa. Kalau ditanya itu, aku kok nggak berguna lagi jadi orang gitu. Nah, mati aja udah deh. Jadi ini kalau komponennya depresi itu sedih, gampang nangis, Ya, kayak hilang harapan, putus asa, perasaan tidak berguna, rasa percaya dirinya rendah, cemas, rasa bersalah. Ya. Kok rasa bersalah tuh gimana ya? Dia merasa bersalah aja, kenapa keberadaan dia salah gitu. Harusnya bukan aku gitu, harusnya orang lain. Apa gimana? Semua yang saya lakukan salah. Yang nyalain? Nggak ada nyalain, dia nyalain diri sendiri gitu. Kan jadi waham. Waham bersalah, waham berdosa, waham tidak berguna, tidak berdaya. Kemudian ada yang agresif. Jadi secara fisik agresif itu gimana contohnya? Iya, mestinya hiperaktif, terus menyerang, itu kan perilaku mukul agresif. gitu? Bisa. Saya dulu waktu residen pernah ketemu yang nusuk anak dan istrinya. Tapi dia demensia. Jadi dia nggak bisa dikenain. Iya, heboh itu waktu itu polisi, pengacara sama polisi, penyidik semua dia udah. Bukan psikosis ya? Kayak ada yang bisikin dia Iya, bahwa psikosis ya. Jadi jadi karena psikosis mendorong agresivitasnya. Sebetulnya kalau dia terkontrol obat dia nggak sampai melakukan seperti itu ya? Mungkin. Bisa juga verbal agresi, artinya ngomong Ya, terus. ya itu tadi yang marah-marah terus, semua orang ya, semua namanya kaki 4 verbal binatang semua. agresi. Ya, itu marah. Itu kan masih bisa lah tutup telinga. Yang sedih tuh yang sudah perilaku kekerasan, perilaku agresif, perilaku menyerang itu ada. Ngeri ya? Walaupun beliau tua ya, kayaknya tenang, sudah tua gitu kan, Ternyata, udah gak ada tenaganya. Bisa lo dorong gitu. Bisa lo misalnya maaf ya, nyekek gitu atau bisa lo ini lah tadi di band gak ya? Tusuk-tusukan. Tep. Karena ada gitu, kasusnya ada. Cari aja lah, ada. Ada gitu. Lansia-lansia yang malam-malam tiba-tiba kayak jadi kriminal ya. Iya. Makanya tuh akhirnya ini benar-benar memang dia ingin melakukan seperti itu dengan kesadaran fullness atau hanya makanya kami terlibat waktu itu. Terus gitu. kalau ternyata hasilnya mengecewakan pendengar, akhirnya dokter psikiaternya dimarahin. Wah, dokter itu ini harusnya biar dia penjara. Akhirnya dia bebas dari penjara kah? Iya, masuk rumah sakit jiwa dong. Rumah sakit jiwa ya. Gitu ya. Oke nih dokter Twina nih, masih lanjut nih. Ada yang agitasi, jadi berjalan tanpa tujuan, gitu ya? Ya, wandering, sering. Makanya saya bilang yang hilang-hilang itu kan yang wandering. Pokoknya ini bukan rumah saya mau pulang. Dia tuh bisa sampai berapa jauh gitu? Sejauh-jauhnya. Atau sama anaknya malah dibiarin ya, wes lungo gitu ya. Ada yang seperti itu juga ya? Ada kan anak-anaknya udah depresi, udah misalnya biasanya rumahnya dikunci, ada waktunya, aduh udahlah dibuka aja udah nanti hilang, udah gitu. Ada yang kayak itu gitu. Harusnya di bajunya dia dikasih nomor dan nomor alamat, tolong kembalikan jika menemukan bapak ini gitu ya. Makanya saya sering bilang ini dong, ada kan gelang yang gelang haji itu, gelang yang haji itu udah digrafir, terus nggak bisa dilepas, kasih tulis aja, nggak usah aneh-aneh, nomor handphone yang bisa dihubungin gitu. Saya bilang, jadi kalau hilang orang nemu itu tahu, ini nomornya gitu ya. Nanti kan tinggal difoto, ini keluarga Anda apa bukan kan gitu. Sekarang mah gampang, cuma yang sering susah itu karena beliau kan banyak juga orang jahat. Ya kan, nanti tapi misalnya jahatin orang kayak gitu tujuannya buat apa? Ya nggak tahu. Misalnya beliau jalan gitu kan, ada gelang, ada apa, bajunya apa, itu mesti udah dicopotin semua, udah diganti. Nah, nanti akhirnya beliau jalan tanpa identitas. Gitu ya. Gitu, sehingga orang baik yang mau nolong jadi takut. Jadi bukan takut, ini mau nolongnya bagaimana gitu. Jadi akhirnya paling cuma kalau alhamdulillah misalnya ketemu orang baik, paling nggak dia bisa stuck di dinas sosial. Banyak kan tuh di dinas sosial yang Mr. X Nyonya Y, Mr. X Nyonya Y gitu kan, nggak tahu dari mana, diajak ngomong juga nggak bisa gitu.
Kita dulu pernah loh ada dapat maaf ya bilangnya gelandangan gitu, kiriman dari dinas sosial, ternyata sudah lansia gitu, diajak ngomong nggak bisa, ternyata beliau tidak berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Jawa. Oh, jadi kamu salah tangkap. Iya, ternyata berbahasa Sunda. Lah, susah kan kita, oh dia jalan, ya Allah saya bilang jauh banget. Sunda, yang berbahasa Sunda paling dekat nih daerah mana? Kan mana, Cirebon. Jauh. Banjar ya? Banjar negara, Banjar Patokan. Nah, tapi tetap aja kalau dia jalan kaki jauh ya, kan banyak. Dengan usia 75-80 gitu. Nah, tuh paling enggak kadang-kadang ada pengumuman di Facebook tuh ya, Bapak ini telah hilang. Siapakah keluarganya? Barangkali tuh sampai ke seluruh Indonesia, nyebar gambarnya viral kemana-mana. Dan tanya aja di dinas sosial, banyak kok yang sudah dikubur, nggak tahu orang tuanya, nggak tahu keluarganya. Jadi mereka demensia ini ya. Ada perilaku wandering seperti itu pada demensia. Kadang wandering tuh ngegembol, semua digembolin, gobal, keset diserut dibawa. Pernah nggak lihat nenek-nenek apa kakek-kakek jalan itu semua di bawah rombeng-rombeng di bawah jalan? Ya aku sering lihat itu memang ada tuh yang berdua pasangan, tapi dia kan nyari ini memulung bukan sih? Memulung. Kita sering melihat tuh, tapi kan tiap hari jalannya keliling kota, terus ada yang dibawa, tapi tiap hari yang dibawa tuh beda-beda. Pulang nggak dia? Kayaknya nggak homeless deh. Itu mungkin demensia. Berdua masa bisa demensia. Berbarengan sama-sama tua bisa aja gitu. Oke, kalau yang psikotik dengan demensia tadi ada halusinasi segala ya? Sudah ada halusinasi, ada waham. Biasanya wahamnya waham ketakutan, waham dikejar, waham mau dibunuh. Akhirnya dia bunuh balik. Oh, akhirnya dia ngambil agresi daripada saya yang di blek tet, akhirnya dia yang tet gitu ya. Makanya saya bilang walaupun tidak ada, selalu saya tekankan walaupun tidak ada, saya belum menemukan gejala-gejala psikosis, saya tetap bilang tolong yang namanya alat-alat dapur tetap di dapur. Yang tajam-tajam tetap pada tempatnya, jangan sampai keluar ke tempat-tempat apalagi yang gampang dijangkau oleh beliau. Oke, ini untuk identifikasi ya, masalah daya ingat, orientasi, bicara, dan berbahasa, serta kesulitan melakukan aktivitas. Untuk pelaku rawat, sejak kapan, berapa lama, ada perburukan gejala nggak? Kalau nggak terlalu meratap, ya sejak setahun 2 tahun sih kayak gitu. Memburuk nggak? Makin lama makin berat lupanya gitu ya? Iya, biasanya 1 tahun, paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Gejala lupanya itu. Dan itu mestinya ada faktor-faktor yang memang organik ya, misalnya memang dia diabetes, itu yang memperparah ya, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, stroke, mempercepat ya. Jadi early ya, tampilnya jadi lebih muda. Kalau misalnya masih 60-an gitu kok udah kayak begini, saya mesti nanya, Anda darah tinggi? Iya. Pernah stroke? Iya. Pernah. Oh iya. Semua dicek. Oh, ada semua berarti ini komplit ini ya. Tapi kalau udah 80, 90, ayo udah memang karena umurnya. Tapi ada tuh, saya pernah baca tuh orang yang umur sampai 140 tahun ingatannya masih bagus banget. Berarti itu apa yang? Iya bagus, berarti apa ya? Yang dia udah biasa kerjakan kan? Iya, lifestyle-nya selama dia muda tuh bagus berarti. Dan kemampuan dia menjaga kognitifnya juga bagus. Saya dulu punya dosen yang takut banget, saya nanti takut demensia, jadi beliau itu ngisi TTS tiap hari gitu. Tapi memang terus nggak demensia sih. Ya kalau misalnya memang di dalam ilmu psikiatri memang kan salah satu terapinya ngisi TTS. Tapi kalau buat orang Islam kan membaca Al-Quran, Rasul sudah janji bareng siapa yang membaca ada penelitiannya udah. Itu juga tidak akan demensia pada masa tuanya. Jadi kita bisa bilang ini demensia mesti jarang ngaji gitu ya. Enggak juga. Kata Dika. Enggak juga. Diabetes loh. Iya. Hiperkolesterol bukan, ini mesti ngerokok banget nih. Iya, benar. Makannya enak terus nih. Itu juga bisa loh. Itu juga. Enggak pernah olahraga. Itu tuh makan enak terus. Oke nih, ada identifikasi gejala mayor, ada gejala minor. Gejala mayornya pelupa, konsentrasi menurun. Konsentrasi menurun tuh nilainya gimana ya?
ya dia nggak bisa mempertahankan. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita suruh berhitung misalnya, oh iya. Nah, putus. Coba 1, 2, 3 terus dia diam gitu. Jangan Diam 1, terus. 2, 3 suruh mundur. Kalau 1, 2, 3 lancar biasanya. Biasanya lancar. 10, Tapi 9, 8. kalau dibalik agak mikir kan ya dibanding kalau lurus ya. Iya, sudah dibalik. Jadi 10, 9, 8, 7 terus dia bingung habis itu berapa ya gitu ya? Ya, putus berarti. Iya, itu salah satu tes. Kamu belum kan? Tidak mengenal waktu. Jadi kayak bayi lagi ya. Bisa-bisa dia mandi jam 12 malam, jam. Iya kan, karena orientasi terganggu tadi, pagi jadi siang, siang jadi malam. Nanti semua dibangunin, ayo bangun sekolah. Masih jam 12 malam, ya gitu. ampun. Gitu, udah pagi ini gitu. Oh gitu. Kan, gitu. Ya diingetin, itu loh jam 12 malam di luar masih gelap tuh, masih ada bulan. Itu kalau di Indonesia ya. Kalau misalnya dia tinggalnya di kutub lagi summer, nggak bisa juga. Di kutub yang paling singkat itu adalah siang 2 jam atau kalau lagi summer 22 jam. Jadi matahari itu tenggelam jam 2 subuh. Ada nggak lansia di daerah sana? Banyak lah. Oh banyak. Tapi pada tempat yang mereka itu pada malam itu akhirnya dikasih ini, semua lampu dimatikan, gordennya ditebelin. Jadi pas lagi summer dia nggak ngelihat ada cahaya matahari seperti itu. Karena otak kita kan kadang kalau misalnya gini, ada dokter, misalnya prakteknya orang lain sampai jam 7 malam. Dia mau praktek di Jakarta tuh biasa ya, praktek sampai jam 1 malam ya. Untuk membangunkan bahwa ini masih siang, masih tempatnya beraktivitas, lampu neonnya kayak di Maret itu. Jadi bilang, oh ini masih jam 11. Padahal udah wayai wes turu kan, wes udah waktunya tidur. Itu kan otaknya tuh berarti ya. Otaknya yang dia manipulasi. Iya, sama orang lansia juga gitu. Jadi ya kita kondisikan, kalau malam ya kita kondisikan ini malam, kalau siang kita kondisikan beri pemahaman bahwa oh ini malam, ini siang. Sulit belajar dan mengingat informasi baru. Jadi harus diulang-ulang, diingetin lagi sampai berbusa-busa. Ya, sehingga jangan pelit. Kadang-kadang gitu, diajak ngomong nanti ngomong begini-begini. Ya memang begitu, tapi kamu nggak bisa diberhentiin ya. Ya, tapi itu solusinya gimana tuh? Kalau yang misalnya kayak tadi Dokter Trina bilang, dia verbal repetisi ya, ngomongin itu satu topik diulang-ulang sampai 10 kali sehari. Yang dengerin kan, yang tadi udah ngomong itu ya, sudah ya. Gitu. Akhirnya memilih untuk diam aja deh, nggak usah diajak ngomong. Iya, nggak inget-inget eyangnya, jadi ya diingetin lagi, walaupun nanti dia nanya lagi, eyang tadi udah nanya. Oh gitu. Nih kita catat ya sekarang ya, gitu dibawa. Oh iya, kamu udah ngomong. Oh iya, gitu ya. Ini ada rekamannya. Aku rekam loh. Atau nggak direkam? Iya, nanti ketawa-ketawa sendiri. Gitu. Oh iya, tadi sudah begitu ya. Nah gitu, jadi tapi tetap kita jadinya mau melakukan komunikasi gitu, dua arah gitu. Jangan biarin dia ngomong sendiri, nanti muncul psikotiknya. Oh iya. Terus ada gejala minor nih, sukar melaksanakan kegiatan sehari-hari, mandi, makan sendiri, fully health, tidur, ada yang dibantu, gitu. Ya, dikasih tahu, ya, iki udah wayai sare gitu, kasih tahu ini udah di waktunya makan. Jadi kita antar ke kasur, tidur yang udah malam, lampu dimatiin, ya dimatiin, nanti dibangunin jam 5. Ya, kalau belum dibangunin berarti belum waktunya bangun. Oh, gitu ya. Gitu. Iya. Kalau kebangun jangan teriak-teriak ya, cukup manggil aja atau misalnya kasih bel gitu. Kan ada yang bangun terus teriak-teriak gitu kan. Kasih bel gitu. Gini kayak apa tuh yang di film horor itu. Oh, itu. Nonton enggak? Manggil dikasih cleaning-nya. Dikasih cleaning. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu mah jai langkung. Sering mengulang kata-kata. Pertanyaan gitu. Oh iya. Itu mah kayak anak kecil banget ya. Mah, ini apa? Dia tanya, "Mah, ini apa? Itu apa?" Gitu, balik lagi ya. Gitu. Oke, kurang kebersihan diri karena dia nggak tahu. Ya, kemampuan merawat dirinya turun. Gitu. Jadi harus diingetin ini sudah waktunya mandi, ayo mandi gitu. Tapi sebaiknya memang kalau dia mampu jangan dibantu ya. Misalnya dia mampu masih mandi sendiri. Iya, kita lihat. Mandiri ya. Coba
kita targetnya. lihat kalau udah kok lama nggak bersih mau gua dibantu. Jangan-jangan dia di sana tuh sambil ngapain gitu ya? Sambil diingetin, sambil dilihat gitu. Kalau udah gitu. Ada itu yang udah terus baru dibantu keluar kamar mandi gitu. Sambil kita lihat juga udah bersih apa enggak. Udah tapi bajunya masih yang tadi gitu. Belum atau sabunnya masih di mana-mana. Yang ini dibantu ya. Ini tetap harus kita bilang, jangan udah gitu terus langsung masuk suruh kan enggak gitu kan. Jadi ada omong-omongannya lah gitu. Ada tremor juga. Ya, bisa. Parkinson ya. Parkinson. Kemudian ini kalau untuk dari sisi psikiatri itu ada pemeriksaan dini MMSE, Mini Mental State Examination. Misalnya contohnya gimana tesnya itu? Itu suruh ngitung tadi. Ya, salah satu. Jadi ada ranah kognisi di situ, ada kognisi ya, ada memori, orientasi, ada konsentrasi juga ada di situ. Itu jadi, dibocorin dulu ya, gini ya. Yang kita sekarang hari Sabtu jam 10. Ulang lagi yang. Sekarang ada apa yang? Gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi pertama misalnya ditanya dulu ini hari apa yang tahu nggak gitu. Tapi misalnya yang mengulang juga misalnya yang tadi saya bilang ya misalnya tiga nama gitu ya. Ada buku, pintu misalnya, atau jangan yang berima ya. Buku, bunga, berima juga. Apa ya? Buku, mawar. Buku, mawar, apel misalnya gitu ya. Buku, mawar, apel. Yang ulangin dong. Buku, mawar, apel, bener. Habis itu kita kita selimurin. Selimurin misalnya. Ajakin ngobrolin. Masih ingat enggak tadi ngomong apa gitu ya? Hitung dulu yang dari 10 sampai 1 mundur. Saya gitu. Nggak bisa. Ya udah dah, nggak bisa nggak apa-apa yang. Tadi yang 3 tadi apa yang? Apa ya? Apel. Nah, bisa ingat. Udah ada yang lupa. Nanti kita selebihnya nanti kita selanjutnya setelah itu kita bantu. Yang tadi itu ini gitu. Terus menunjukkan benda-benda, terutama benda-benda yang biasa dia pakai. Kita kasih perintah. Ini apa? Iya, dikasih perintah juga. Yang jadi yang ini gitu. Enggak, perintahnya tuh yang continue. Jadi misalnya 3 perintah tapi sekaligus. Yang coba yang pulpennya ambil, terus tulis apa gitu, terus kertasnya dilipat 3 perintah sekaligus gitu kan. Yang mana tuh yang dia kerjain? Itu nanti ada yang terganggu mesti. Apa tadi? Tadi apa tadi? Ini yang dikasih pulpennya, suruh ngambil pulpen, terus nulis nama misalnya, terus kertasnya dilipat misalnya gitu ya. Apa ya tadi? Terus ngambil pulpen, malah pulpennya dikasihkan. Nah, itu kan keliru. Itu syaratnya juga harus lebih dari 6 bulan ya? Ada syarat waktu ya? Kalau baru 3 bulan berarti OTW? Ya. Nanti diulang lagi, diperiksa kita evaluasi lagi. Sifatnya progresif berkaitan dengan hendaya fungsi sosial. Penata laksananya. Jadi kalau misalnya buat sahabat sehat Senegoro yang menemukan di lingkungannya seperti itu, misalnya neneknya atau ibunya, itu harus bagaimana menemui dokter Twina? Tergantung gejalanya ya, namanya orang tua ya. Orang tua sendiri kita juga ada sih banyak orang yang mau merawat orang tuanya, katanya apa birrul walidain ya. Birrul walidain gitu. Itu kan pahala juga buat kita gitu kan. Nah, kalau masih mampu melakukan itu, masih tidak terganggu aktivitas fisikmu, aktivitas sosialmu, gitu, aktivitas pekerjaanmu, kamu masih bisa lakukan itu dengan baik sambil merawat orang tua yang demensia, ya saya rasa nggak apa-apa. Utamanya adalah sebenarnya obati gangguan fisiknya, penyakit primernya. Ya, gitu, jadi kalau ada kasus seperti itu nanti dipilah-pilah dulu. Oh, ini karena DM-nya gulanya 500 pantesan, tensinya 250 pantesan. Kayaknya ada deh yang kita kerjain bareng tuh. Lansia ya. Banyak yang kayak gitu ya. Ini jadi masih segini nih, nanti kebuarin dulu gulanya segini gitu. Karena tensinya kok nggak turun-turun, kebuarin. Tapi nanti kalau itu membaik, kemungkinan juga agak membaik ya. Agak turun, biasanya mungkin kayak agresivitasnya turun, terus misalnya psikotiknya turun gitu. Memorinya sih mungkin nggak terlalu bagus-bagus banget ya, cuma ya mendingan gitu. Emosinya juga biasanya akan turun gitu. Kalau semua yang angka-angka krusial tadi itu
bisa terkoreksi gitu. Makanya saya bilang tolong dong ini dikoreksi dong. Gitu kan, ini kalau segini terus nih ya marah-marah terus gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih bisa melakukan itu ya nggak apa-apa, dirawat aja gitu. Tapi kalau udah dengan eyangnya yang misalnya ada perubahan emosi, perubahan perilaku, monggo nanti akan saya tambah gitu terapi untuk menekan itu gitu. Atau kamunya yang sedang merawat lansia itu merasa aduh kok beban banget ya, aduh kok begini banget ya, berarti kamu sudah mulai burnout mungkin ya. Nah, oke, nanti bisa ketemu saya. Kita paling nggak ngobrol-ngobrol aja deh gitu. Atau jadi dia perlu ventilasi ya. Ya, kita cari siasatnya apa nih gitu yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kualitas hidup caregivernya ini gitu ya. Karena dua ini sebenarnya kan jadi ikut sakit ya. Ya, lansianya itu juga pasiennya. Kita juga harus terapi, tapi caregivernya ini juga utamanya. Caregiver harus sehat fisik dan mental untuk merawat demensia. Karena biasanya kalau nungguin orang sakit tuh jadi ikut sakit. Kalau di rumah sakit paling nggak hatinya gitu. Paling hatinya sakit. Aduh gitu ya. Tapi kalau mau ngomong kok orang tua sendiri kayaknya jadi anak durhaka gitu. Nah, kayak ada pertentangan gitu. Ya. Iya, enggak sedikit loh yang ketemu saya itu tuh bilang kapan ya? Saya udah bosen ngerawat gitu ya. Kapan ya ibu saya ini matinya gitu. Aduh, gitu. Kayak gitu, kapan ya? Dok, sampai kapan, Dok? Terus kamu gak bilang, dosa istighfar, Bu, gitu ya. Dosa apa saya sampai harus merawat orang tua seperti ini? Apakah saya dulu gitu udah mulai ada ide-ide atau waham-waham dia yang ke arah-arah itu kan, bersalah, berdosa gitu. Aduh, saya bilang oke. Ada keluarga lain nggak nih? Saya langsung gitu deh, ada keluarga lain nggak nih? Ini orang harus dipisahkan dulu nih dari gantian dulu ya, gantian. Kakaknya yang dari luar kota suruh di sana 2 minggu gitu ya. So, kalau lelah sadarilah gitu. Nggak apa-apa kok bilang lelah, capek. Mas, aku capek, gantian dong kamu yang ngerawat. Gitu ya. Boleh banget kan? Jadi kadang-kadang nggak enak kan. Soalnya yang ibu rumah tangga cuma aku. Soalnya kakak iparku tuh kerja misalnya gitu. Tapi cari solusi. Iya. Tapi apakah itu yang paling baik kan? Enggak gitu kan? Kan bisa dia kerja. Aku dikasih rewang dong misalnya gitu untuk ngebantu nih supaya aku juga sempet istirahat gitu ya gitu. Oke. Jadi ya ini tadi tentang caregivernya. Jadi untuk tata laksana demensia sendiri selain farmakologis yang diresepkan oleh dokter psikiater, ada modifikasi lingkungan ya, mengurangi kebisingan. Jadi sebetulnya lansia sebaiknya tinggal di desa ya. Yang di kota yang ribut banget itu enggak. Kalau saya sih rekomendasinya tetap di tempat dia di mana biasanya ada. Oh iya. Yang dia familiar. Kalau biasanya di samping pabrik ya udah situ aja. Ya udah dia familiar. Cuma ya familiar. Dimodifikasi. Apakah pabrik itu nanti berbahaya? Kalau bisanya dia tiba-tiba wandering sampai ke sana gitu. Gitu. Ya itu aja. Tapi atur pencahayaan, ventilasi, suhu yang nyaman, tempat tinggal yang familiar, perabotan jangan sering dipindah-pindah. Betul. Nanti dia bingung ya. Iya, aku mau nyari apa di mana? Atau dia bilang ini bukan rumah saya. Oh iya, itu paling parah ya. Padahal itu rumahnya dia. Atau gara-gara kamu chat. Ada lagi gini, karena dulu nenekku karena dia diabetes kan, dia katarak ya. Nah kan dia nggak lihat, jadi dia mengandalkan rabaan, jadi taktil. Itu nggak benar-benar nggak boleh ada boleh yang dipindah. Jadi dia menghafalnya adalah dengan sensasi taktil tadi. Ya. Biasanya mau kena di sini. Siapa yang pindahin? Gitu ya. Oke, perhatikan faktor keamanan, hindari unda-undaan. Kaca. Oke. Genangan air, barang berserakan. Wah, susah kalau yang ngerawat punya balita. Betul. Ya. Nah, itu baru saya mau bilang. Perang itu nanti. Makanya dia di rumah dia aja deh gitu loh. Jangan dibarengan sama anak ini anak kesayangan dia tuh anak bungsunya gitu. Jadi anak bungsunya punya balita. Anak bungsunya masih punya balita gitu, punya toddler. Jadi ya mainan kan biasa kan, kalau kita punya toddler kan mainan kemana-mana gitu. Ya kalau cuma keduduk aja, kalau terus kan kalau misalnya bayi 1 tahun kan belum kemana-mana, masih di box. Enggak, maksudnya resikonya kan jatuh itu, hip fraktur hip ini kan sering banget.
Iya. Kemudian kamar mandi mudah dijangkau, lantai tidak licin. Hidupkan musik aromaterapi. Tanaman Kalau yang hewan suka. hewan peliharaan. Kalau yang suka. Kalau yang biasa berteman sama kucing ya mungkin nggak apa-apa ya gitu ya. Kalau yang suka. Terus ada modifikasi lingkungan, stimulasi sensorik, hindari stimulasi berlebihan atau terlalu sedikit. Mungkin terlalu banyak suara, terlalu banyak itu ya, yang buat tenang. Stimulasi kognitif, pertahankan kemampuan yang masih ada. Massase, olahraganya apa ya? Iya, jalan aja ya. Atau apa yang ya latihan biasa aja, yang penting jalan beragam. Senam-senam lansia itu boleh kan? Disesuaikan. Bicara perlahan pada pasien, beri perintah sederhana, jelas dan simple. Nah, Dan lagi harus satu bahasa tadi ya. Ternyata tadi dikirain tuli, padahal dia wangi ngomong apa, padahal ternyata dia bisanya bahasa Aceh, misalnya. Itu lebih parah lagi berarti kan. Kita harus mau cari translator dari mana ini, coba bayangkan. Masa iya dari Aceh jalan kaki sampai sini ya mungkin ya. Makanya dulu itu saya kalau nggak salah ingat ya, waktu masih residen itu Pernah ketemu kasus? Di rumah sakit itu harus ada translator kan? Boleh deh jadi part time. Harus ada translator gitu kan. Kita tidak boleh menolak pasien dari suku manapun gitu kan. Itu baru suku ya. Baru suku. Belum nanti dia biasanya pakai bahasa Urdu, bukan Google Map. Harus bisa menyediakan Dalam bahasa Urdu translator. bla bla bla. Dengerin. Sudah banyak teknologi canggih jadi nggak terlalu dibutuhkan sekarang ya. Gitu Ya kalau dulu nggak bisa soalnya. Buat jadwal kegiatan rutin terstruktur. Terapi kelompok. Ya, jadi beliau juga harus ditemukan ke teman-teman beliau. Gitu. Makanya saya Ya, tapi kalau yang umur 90 tahun nggak ada temannya lagi. Ya. Temannya udah habis. Ya maksudnya yang sama-sama lansia lah gitu. Gitu. Kadang-kadang gini, ada tuh anak yang saking sayangnya sama orang tuanya, nggak boleh ikut ngaji lagi, nanti jatuh dokter kalau ikut ngaji. Jadi dia lu dianterin sampai ke depan masjid, Nanti dijemput. sampai dia duduk. Nanti kalau udah selesai dijemput lagi di dalam masjid. Itu kalau kamu sayang beneran, bukan jangan terus Jadi dikancing di rumah terus. Batasin gitu, bahkan megang sapu ibunya nggak boleh. Nah itu mana salah ya. Kalau aku juga tetap lakukan kegiatan yang bisa dikerjakan. Itu, ya. Bolehnya ngapain dok? Nyangkul jangan. Ya nyiram-nyiram kembang dikit-dikit Boleh, aja. yang di Cuma pakai bawah ciduk. aja. Kalau yang di atas nggak usah gitu. Kalau mau cuci piring, ya cuci piring bekas makannya beliau sendiri. Apalagi ngangkat hasil pamenan kentang. Nah itu jangan. Itu ngongkon wae. Masih disuruh Sudah repot panen. banget sih. Ya, Oke, jadi oke. ngelepiti, boleh toh. Oh ini teknik manajemen perilaku sesuai perilaku target. Wandering tadi, batasi akses. Yang tadi suka jalan-jalan dan Ya, hilang. ya. Kenakan tanda pengenal tadi ya, pakai gelang ya kalau Ya, bisa, atau diselempitkan di dalamnya di peniti kayak apa. Kalau di tapi baju dibordir ya, Dibordir. yang nggak Oh, hilang. Kalau iya, di baju iya, itu iya. dibordir. Masanya tadi kalau ketemu Twina yang dia bilang ada orang mencuri Ya, bajunya diganti. itu tadi. Jadi dikira gelandangan ya. Ciptakan lingkungan yang aman untuk wandering. Oh, wandering sekitar rumah namanya bukan wandering ya. Wandering ya, bukan ya. Itu cuma berpindah tempat. Disorientasi, beri petunjuk waktu, jendela, jam, kalender. Mengulang informasi tempat dan orang yang baru dijumpai. Jadi harus banyak ngomong kan? BAK sembarangan, latihan ke kamar mandi, toilet training lagi, nyalakan lampu kamar mandi. Dan ini juga kalau untuk lansia itu nggak boleh kamar mandinya ada kuncinya. Betul, semua grendel-grendel copot. Ya, jadi harus dikasih tahu, itu bahaya banget. Ya. Terus untuk toiletnya juga sedapat mungkin yang toilet duduk ya. Ya, Kadang itu sudah nanti susah untuk jongkok, Kepleset. kepleset juga. Ya itu kayak suamiku itu kalau di pulang ya, itu kan semua pintu kamar mandi sama papaku kan tidak ada kunci, semua grendel. Jadi dia bingung ya. dia nggak dikunci. ketakutan. Enggak apa-apa yang kalau Ada bunyinya aja, ada Kalau tanda. pintunya ketutup kan Berarti ada orang. Oh iya. Jadi kasih tanda sendiri buat yang di rumah ya. Iya. Oke deh. Nah, kita udah di akhir nih Dokter Twina, coba dibikin kesimpulan lagi deh. Jadi demensia itu apa? Kemudian harus bagaimana secara singkat? Kemudian caregivernya harus seperti apa supaya jangan sampai depresi. Ya. Jadi demensia itu adalah apa tadi? Pikun ya kalau kata orang, Bahasa, tapi iya. disertai dengan biasanya gangguan atau perubahan suasana perasaan dan perilaku gitu pada lansia. Usianya berarti di atas 60
gitu ya. Biasanya ada penyakit-penyakit penyerta yang mendahului gitu, dan itu nanti akan mempercepat progresivitas dari demensia. Nah, kalau sudah ada gangguan-gangguan emosi, gangguan perilaku pada lansia dengan demensia ini, berarti boleh ke psikiater gitu. Kalau ya cuma pikun-pikun aja, silahkan. Kalau mau dirawat dengan tadi ya modifikasi-modifikasi yang bisa dilakukan sendiri, itu bisa, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk yang merawat, balik lagi ke tadi saran saya, ya kalau lelah jangan kemudian disimpan-simpan, nggak apa-apa kok, capek bilang gitu, ya, karena memang lelah, jangan gitu. Diam aja, karena memang lelah gitu. Siapa sih yang nggak lelah gitu, siang kita seharian udah melakukan aktivitas gitu kan, malam si Eyang masih teriak-teriak gitu, kita karena jadi itu kalau yang udah berat banget berarti dia fully 24 jam harus dari bawah pengawasannya ya. Nah itu jadi sama dengan kalau kita punya bayi ya. Iya, tapi ini kan lebih nyebelin. Kalau bayi kan cuma bisa wewek gitu ya. Kalau ini kadang bisa dengan ngomel-ngomel, dengan wah gitu kan, jadi lebih nyebelin gitu. Kamu tuh jadi suami siaga apa enggak? Ya. Kalau malamnya anaknya minta susu, ikut minta susu. Aduh, Davita. Ya, jadi kalau lelah bilang lelah, diatur nanti supaya nanti bisa diatur gitu, siklusnya mungkin bisa bikin jadwal atau diupayakan bagaimana nanti ada gitu ya. Kalau misalnya merasa lelah banget mau ketemu saya juga boleh gitu. Jadi itu aja deh, karena demensia sendiri kita juga tidak bisa menterminasi kan gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk diterminasi aja lah dok, nggak bisa gitu kan, tetap harus kita rawat gitu. Tapi jangan sampai karena ada demensia ini kita jadi ikut sakit. Itu aja deh kayaknya deh. Ya. Terapinya ada 2, 1 dari dokter psikiater, 2 ada terapi di rumah. Ya. Dan itu harus komplit, nggak cuma satu orang, itu masalah semua orang di lingkungan itu. Iya, termasuk cuma tetangga. Tetangga juga harus terlibat. Jadi jangan diumpetin gitu. Karena malu kali ya. Nggak apa-apa, tapi harus ngomong sama tetangga. Harus tetangga malah tahu ini ibu saya ini tuh begini nanti nolong tetangga gitu. Kalau bisa satu RT tuh udah tahu kalau ada Eyang itu di rumah saya, di rumah siapa gitu. Demensia, gejalanya begini-begini, perilakunya begini-begini. Jadi kalau misalnya perilakunya wandering gitu, ya udah nanti di setiap portal kan pasti ketemu gitu kan. Ya ada yang kenal ya. Yang ayo anterin pulang gitu ya. Iya wayah maghriban nih gitu ya. Ternyata dia maghrib masih di alun-alun misalnya gitu ya. Ada loh. Oh iya. Yang masih jalan-jalan lansia. Iya ya. Berarti kamu maghrib jalan-jalan juga. Makanya dokter Trina lebih parah wanderingnya sampai Eropa. Oke deh, namanya udah cukup komplit yang kita bahas tadi dari sisi untuk orang awam ya, tentang demensia atau perilaku pikun pada orang lansia. Walaupun pikun atau demensia itu bisa mengenai juga yang usia di bawah 60 tahun. Oke. Makasih banget nih Dr. Twina Fitriani, spesialis kedokteran jiwa yang gampang sekali dimintain tolong untuk bikin podcast dari aku. Gampang ditembak, ini kan sebabnya baru tadi malam loh. Dan selalu mendadak. Apa ya? Aku nggak ada teman podcast. Tolong bang. Udah gitu suruh nyari mau ngomong apa ya? Loh. Aku juga bingung. Acaranya capek. Kagak jelas soalnya ya. Oke, di studio ada Devita Aditya Wicaksono dan Dika Baskara, dan kita tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa. Mas sudah boleh kan begini? Boleh. Ini juga boleh.